Jadi ini bukan sekedar menghukum Nadiem, ini menghukum istrinya, anaknya, keluarganya, dan dampaknya luar biasa. Dampak psikologisnya luar biasa. Jadi mohonlah hakim mempunyai nurani, mendapatkan hidayah agar tegak lurus, imparsial menegakkan hukum. Dan mohon kepada pemerintah, kepada pemimpin negara, kepada Pak Prabowo. Bapak sudah pernah menunjukkan untuk memberikan titah abolisi kepada Tom Lembong, rehabilitasi kepada Ira Puspadewi. Tolong kali ini lakukan untuk menyelamatkan nasib bangsa ini. Karena bagi saya Nadiem dengan segala pemikirannya, rekam jejaknya masih bisa kita harapkan untuk berinovasi dalam membantu negara kita yang tercinta. Semangat Mas Nadiem, jangan pantang menyerah. Masih ada secercah kebenaran dan keadilan di ujung jalan yang kita titi. Yakinlah hal itu. Secepat-cepatnya kejahatan, kebohongan berlari, kebenaran pasti akan mampu melampaui. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, dalam video terdahulu saya membuat opini terkait dengan vonis yang diterima Ibrahim Arif atau IBAM. Satu hari kemudian, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, jaksa kembali membuat sensasi yang kontroversial. Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti di era tahun 2019-2024, dituntut maksimal 18 tahun penjara plus denda 809 miliar plus uang pengganti yang mencapai hampir 5 triliun. Gak masuk akal. Saya kaget gitu loh. Meskipun dalam hati saya sudah menduga pada saat jaksa sudah memberikan tuntutan yang luar biasa tinggi kepada Ibrahim Arif, saya punya feeling yang tidak bagus bahwa jaksa pun akan melakukan tuntutan yang sama kepada Nadiem, mungkin bahkan lebih berat. Ternyata terbukti dugaan saya. Sedih saya. Sedih luar biasa. Mau dibawa kemana hukum di Indonesia ini? Coba speechless saya. Oke, mari kita dengarkan respon Nadiem berikut ini. Pertama, ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya. Mulai dari keputusan kemarin, Saudara IBAM mendapat keputusan vonis bersalah 4 tahun yang sangat tidak masuk akal. Dan hari ini kita melihat hasil daripada kerja keras orang-orang jujur, anak-anak muda yang ingin merubah pola-pola lama, yang ingin maju terhadap transparansi menggunakan teknologi. Nah, ini adalah balasannya. Saya hari ini dituntut secara efektif, dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya. Jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh?
pembutuhan saya, penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek. Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015 dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum. Nggak tahu untuk menakuti saya, untuk menekan, saya tidak mengerti apa sebenarnya alasan dari ini. Tapi yang ini terus terang hari ini dengan efektif pidana 18 tambah 9 berarti itu 27 ya. 27 tahun pidana. Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini. Apa harapan bagi generasi muda yang sedang melihat cara kita diperlakukan seperti ini. Dan apakah ini memberikan pembelajaran buat saya? Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah inilah hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi. Jadi saya harap sekali bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, kita kawal kasus ini bersama, kita berjuang untuk kebenaran, jangan putus asa. Indonesia masih ada harapan. Saya berjuang di sini memang ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan musibah ini kepada saya? Mungkin bukan musibah, itu yang saya sadari. Mungkin tanpa ini kasus kena ke saya, mungkin ketidakadilan selama ini terjadi mungkin tidak terbuka. Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka. Jadi mungkin itulah Allah memilih saya untuk mengalami ini agar masyarakat mengetahui, agar generasi muda yaitu masa depan Indonesia mengetahui perjuangan kita masih panjang di sini. Sahabat Indonesia, kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Nadiem, wajar, sangat wajar gitu. Emosional, marah, terharu. Ini jaksa seolah-olah tidak sama sekali mempertimbangkan fakta persidangan. Jaksa hanya kekeh pada tuduhan awal bahwa Nadiem harus bersalah. Itu mindset yang dibebankan negara kepada jaksa. Saya tidak tahu nih, kenapa ya jaksa selalu kayaknya mentarget Nadiem gitu. Saya bingung gitu. Mengapa negara yang diwakili oleh jaksa ini sama sekali tidak mempertimbangkan jasa Nadiem Anwar Makarim? Sebelum mengabdi kepada negara, Nadiem membuat aplikasi Gojek yang mengubah tatanan sosial, kemudahan sosial kita jadi berubah luar biasa, dan bagi saya itu revolusi budaya sosial di Indonesia era tahun 2010-an ke atas sampai sekarang. Kita masih menikmati apa yang digagas, inovasi dari seorang Nadiem Anwar Makarim. Hidup kita jadi mudah, dipermudah, dan banyak banget lapangan pekerjaan. Jadi wajar kalau kita lihat Nadiem akhirnya dipeluk oleh teman-teman pengemudi Gojek. Mereka merasa terbantu. Bukan hanya orang-orang pekerjaan, tapi keluarganya, dampak sosialnya. Belum lagi warung-warung yang akhirnya buka UMKM
di rumah-rumah tanpa harus membuka warung karena GoFood, GoSend dan sebagainya. Luar biasa. Di samping itu, kita melihat digitalisasi pendidikan itu mandatori yang dibebankan oleh Presiden RI dan dijalankan oleh Nadiem dengan baik. Dan masih bermanfaat sampai sekarang. Saya mengerti, saya mengikuti semua persidangan Mas Nadiem. Semua pembelaan dari ahli-ahli, bahkan dari mantan ketua BPK diabaikan oleh jaksa. Jaksa seolah-olah pakai kacamata kuda, pokoknya Nadiem harus bersalah. Bayangkan, ini kalau di total Nadiem itu dituntut 27 tahun. Kan Nadiem bilang tadi yang dalam video tadi, kekayaannya dia tidak sampai 5 triliun. Jadi saya tidak bicara teknis hukum ya, karena sudah dijelaskan oleh pengacara, oleh Mas Nadiem, terlalu banyak hal yang perlu kita pertanyakan dalam proses penegakan hukum terhadap Nadiem ini. Untuk apa? Dan saya mintalah sebetulnya kepada Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024, Insinyur Joko Widodo, belalah anak buahmu, karena Nadiem ini menjalankan tugas dari seorang presiden. Saya tidak pernah mendengar presiden memberikan pembelaan. Nadiem jelas-jelas terbukti tidak ada mens rea, tidak ada aliran dana, dan uang korupsi yang dituntut oleh jaksa ini digabung-gabungkan aja, disambung-sambungkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hukum di negeri ini. Benar-benar saya speechless gitu. Nah, sekarang tinggal kearifan seorang hakim gitu. Meskipun saya kalau mengacu pada vonis yang diterima IBAM, saya agak khawatir juga. Hakim ini juga, ya mohon maaf saya tidak boleh suudzon, tapi kita punya referensi, kita punya rekam jejak. Saya hanya berharap ada hidayah buat para hakim ini. Dan kalaupun nanti Mas Nadiem itu divonis, Mas Nadiem dan keluarganya, Mas Nono Anwar Makarim, Mbak Tika Makarim, Mbak Franka dan anak-anak, jangan putus asa. Masih ada proses hukum yang lain, ada banding, ada kasasi. Saya yakin masih ada secercah kebenaran di negeri ini. Saya agak berat mengatakan, sebetulnya saya mohon kepada Presiden Prabowo untuk mengintervensi penegakan hukum yang seperti ini. Terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan. Saya mohon kepada menteri-menteri di bidang hukum ya, untuk memberikan masukan kepada Pak Prabowo agar menyelamatkan aset bangsa yang bernama Nadiem Anwar Makarim ini. Karena jasanya luar biasa. Dan kita juga mengacu fakta-fakta persidangan tidak menunjukkan bahwa Nadiem itu punya mens rea, punya kesalahan atau apapun. Jadi sahabat Indonesia, ini hanya sekedar kegelisahan saya, kemarahan saya terhadap proses penegakan hukum. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Mengekspos potensi kerugian negara, tapi justru saya dipersalahkan. Tapi kalau Mas Nadiem ini kan luar biasa. 18 ditambah denda 9 tahun dan sebagainya, itu bisa 27 tahun. Jadi ini bukan sekedar menghukum Nadiem. Ini menghukum istrinya, anaknya, keluarganya. Dan dampaknya luar biasa. Dampak psikologisnya luar biasa. Jadi mohonlah hakim mempunyai nurani, mendapatkan hidayah agar tegak lurus, imparsial menegakkan hukum. Dan mohon kepada pemerintah, kepada pemimpin negara, kepada Pak Prabowo. Bapak sudah pernah menunjukkan untuk memberikan titah abolisi kepada Tom Lembong, rehabilitasi kepada Ira Puspadewi. Tolong kali ini lakukan untuk menyelamatkan aset bangsa ini.
Karena bagi saya Nadiem dengan segala pemikirannya, rekam jejaknya masih bisa kita harapkan untuk berinovasi dalam membantu negara kita yang tercinta. Semangat Mas Nadiem, jangan pantang menyerah. Masih ada secercah kebenaran dan keadilan di ujung jalan yang kita titi. Yakinlah hal itu. Secepat-cepatnya kejahatan, kebohongan berlari, kebenaran pasti akan mampu melampauinya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan untuk menunjukkan simpati saya kepada Mas Nadiem Anwar Makarim. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.